Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tanpa terasa pertemuan kita sudah pertemuan yang ke-6 dan itu artinya kita sudah menyelesaikan 2 pekan pembelajaran dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita harus bersemangat dalam belajar Al-Qur'an, tidak boleh berhenti, tidak boleh jemu-jemu. Karena ini kita mengambil waktu 1 hari 1 warna dan khusus dalam 2 minggu ke belakang ini karena masih surat pendek-pendek, jadi dalam 1 halaman itu ada 3 surah, maka kita padai dalam minggu ini pertemuannya hanya 3 malam saja. Nah, insya Allah semakin padat pembelajarannya ke depan, maka kita tambah 1 hari menjadi 4 malam dalam seminggu. Oleh sebab itu kita pastikan di surat-surat pendek ini kita sudah lancar, sudah bagus iramanya. Jadi kita tahu bahwa ke depan itu ke atas semakin panjang ayat-ayatnya dan semakin membutuhkan konsentrasi yang lebih baik lagi. Sekali lagi, jangan pernah mengharap ada waktu luang untuk menghafal Quran, tapi pastikan kita luangkan waktu untuk Al-Quran. Karena insya Allah tidak akan sia-sia. Sahabat pencinta Al-Quran dan pemirsa Nurul Quran TV yang berbahagia di rumah, baiklah kita lanjutkan pertemuan kita malam ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita dan memudahkan urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, kita mulai dengan doa belajar. Bagaimana doa belajar, Pak Rahmat? Biasanya kan dimulai dengan doa terang hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasanya juga disambung dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ditambah lagi biasanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, lebihkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami kefahaman. Ada orang banyak sekali ilmu tapi nggak paham. Tapi kita punya sedikit ilmu, tapi kita memahami itu jauh lebih bermakna, lebih penting. Baik, kita lanjutkan dengan warna berikutnya. Malam ini apa pelajaran kita, Pak Rahmat? Al-Kafirun. Insyaallah. Baik. Sebelumnya seperti biasa kita akan mengulang sekali bacaan surah malam kemarin, yaitu surah An-Nasr. Silakan Pak. Mohon disimak baik-baik, kita mengulang dengan suara keras. Ya, 1, 2. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lanjut dengan surah Al-Kafirun. Kita dengarkan dulu audionya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum duna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Masya Allah ya. Baik, sudah siap semuanya? Silakan perhatikan Al-Qur'annya
tidak boleh dihafal dulu, walaupun sudah hafal, sudah familiar, tapi tetap perhatikan huruf-huruf dan ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. 1, 2. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. 1, 2. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Wala itu tanda pedang berjumpa dengan huruf alif. Apa hukumnya kemarin? Mad jaiz munfasil. Nah, kalau setelah tanda pedang di depannya huruf alif itu mad jaiz, ya. Kalau bertemu dengan bentuknya hamzah itu mad wajib. Nah. Wala antum. Jadi itu ada hukumnya nun mati ketemu dengan ta, itu hukumnya ikhfa. Pengertian ikhfa apa, Pak Rahmat? Samar-samar berdengung. Jadi bukan langsung antum, bukan. Ada samar-samarnya di situ sambil berdengung, ya. Wala la, bacanya bukan wallah. La tipis ya, sambil senyum. Wala la, coba Pak. La sambil senyum. La. Gitu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. 1, 2. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Lanjut. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. 1, 2. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, lanjut. Wala antum 'abiduna ma a'bud. 1, 2. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, lakum dinukum waliyadin. 1, 2. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum di itu tidak boleh berdengung. Mim mati ketemu dal, apa hukumnya? Itu hukum mim izhar syafawi, ya. Nanti kita belajar lagi. Lakum dinukum waliyadin. Dua itu. Lakum di 1, dinukum wa. Itu dua-dua tidak boleh berdengung langsung, ya. Lakum dinukum waliyadin. 1, 2. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Sekarang kita hafal. Boleh tutup Al-Qur'an, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2. Qul ya ayyuhal
kafirun. Bagus. La a'budu ma ta'budun. 1, 2. La a'budu ma ta'budun. Hati-hati, bukan bukan ya. La a'budu ma ta'budun. 1, 2. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. 1, 2. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. 1, 2. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, di ayat ini ada wala, ana. Ana itu ada tanda panjangnya sebenarnya. Nah, tetapi di situ tidak boleh panjang karena ada tanda di situ, ada tanda bulat kecil itu ada. Nah, itu tanda tidak boleh kita panjangkan. Jadi alif panjang itu dianggap tidak ada. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. 1, 2. Wala a'abidum ma 'abadtum. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. 1, 2. Lakum dinukum waliyadin. Sekarang kita coba rangkum dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. 1 dari bismillah ya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Baik, sekarang kita akan bacakan artinya. Sekarang siapa yang baca artinya? Pak Firman baca ayatnya, Pak Rahmat baca artinya. Gantian. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus. Artinya, bentar ya, artinya. Satu-satu aja. Biar kita paham artinya. Coba artinya Pak Rahmat. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abad.
tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Inilah dia toleransi dalam Islam ya. Toleransi dalam Islam itu bukan saling kongsi di dalam agama, tetapi toleransinya adalah masing-masing menjalankan agamanya sendiri tanpa saling mengganggu. Nah, itu toleransinya. Untuk kamu, agama kamu, silahkan kamu beribadah dengan tenang, kami tidak mengganggu. Dan ketika kami orang Muslim beribadah dengan pola agama kami, maka jangan ganggu kami. Nah, itulah toleransi yang sangat indah. Jadi bukan mencampur aduk. Hari ini kan banyak orang mencampur adukkan ajaran agama, ini yang salah. Salah kaprah ya. Dan ini yang kita ceritakan kemarin bahwa setelah di ayat yang sebelumnya, di surah yang sebelumnya tentang Allah menerangkan bahwa ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka pada saat itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ketika berbondong-bondong, para pemuka Quraisy ini menjadi takut ya, khawatir jangan-jangan nanti udah banyak pengikutnya Muhammad, sehingga mereka ingin bernegosiasi. Wahai Muhammad, boleh kita kerjasama enggak? Kali ini kami tahun ini kita sepakat semua menyembah Allah Tuhan kamu. Tahun depan nanti giliran kalian menyembah Tuhan kami sama-sama. Gimana? Setuju enggak? Rasulullah kemudian turun surah Al-Kafirun ini menegaskan tentang tidak boleh kongsi dalam agama. Toleransi boleh, silahkan kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami, tidak boleh saling mencampur adukkan. Nah, itulah kira-kira makna dari ayat ini, dan ini harus betul-betul kita tanamkan kepada generasi kita ini, di mana generasi kita ini kalau tidak kita tanamkan makna ayat ini dengan benar, mereka mungkin menganggap tidak apa-apa. Misalnya ada perayaan-perayaan agama tertentu, ada budaya-budaya tertentu, misalnya tiup trompet dan lain-lain, itu anak-anak generasi muda kita itu ikut-ikutan. Misalnya menunggu malam tahun baru dan lain-lain, mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain. Nah, ini hal-hal yang sangat menyerempet, berbahaya, dan ini dilarang dalam agama kita. Jadi silahkan mereka merayakan agama mereka sendiri, kita merayakan agama kita sendiri dengan cara yang masing-masing dan tidak boleh dicampur adukkan. Nah, inilah kesimpulannya dari ayat ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, alhamdulillah sudah di penghujung. Sekali lagi kami menyemangati kita bersama. Semoga antum semua betul-betul mencintai Al-Quran, betul-betul ingin dekat-dekat dengan Al-Quran, selalu mengulang-ulang Al-Quran, sehingga memang benar-benarlah Al-Quran yang menjadi sahabat sejati kita sejak dunia dan akhirat. Dan jangan lupa, ini sudah 2 pekan, ini merupakan pekan kedua. Pastikan antum semua sudah menghafal 6 surat pendek-pendek ya. Kalau bagi yang sudah menghafal memang selama ini, maka dipastikan makhrajnya, panjang pendeknya, dengung itu sudah benar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengulang-ulang mendengarkan audio berikut dengan menguasai irama dari Ustazah Fuaidah, berikut dengan beberapa penjelasan tadi. Karena waktu yang singkat tidak memungkinkan untuk kita jelaskan tentang konsep dan teori tajwid lebih panjang, tapi pada kesempatan yang lain insyaallah nanti kita akan membahasnya sama-sama. Terima kasih. Syukran lakum wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.